Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Arsalahullahu ilaina syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Furqan Burian yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmatnya. Terutama kita telah mendapatkan nikmat-nikmat terbesar yang dianugerahkan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat ini sungguh sangat luar biasa dan disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran. Dan selalu saya ulang-ulang agar kita mengetahui betapa besarnya nikmat iman dan nikmat Islam itu. Misalnya di surah Ali Imran Allah berfirman, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu adalah agama Islam. Alhamdulillah kita ini sudah Islam, artinya kita sudah memeluk agama yang di sisi Allah diridhai oleh Allah. Masih di surah Ali Imran di akhir juz yang ketiga Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari-cari agama selain Islam maka tidak akan diterima, dan di akhirat nanti dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Sekali lagi alhamdulillah kita ini sudah Islam, artinya agama kita diterima, dan insya Allah di akhirat nanti kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Juga firman Allah yang ada di surah Al-An'am, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan dia untuk mendapatkan petunjuk, maka dadanya dilapangkan untuk menerima Islam. Sekali lagi kita ini sudah Islam, artinya Allah telah memberikan petunjuk bagi kita, dan Allah telah menapangkan dada kita untuk menerima Islam. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat patut untuk kita syukuri dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan dari bentuk rasa syukur kita itu kita akan mendapatkan nikmat lagi sebagai tambahannya berdasarkan firman Allah di surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur maka nikmat aku tambah, tapi kalau kalian mengingkarinya sungguh azabku sangat pedih.
Selanjutnya salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul bait beliau, beserta sahabat-sahabat beliau, beserta siapa saja yang mau mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar digolongkan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Jemaah Masjid Al-Furqan Burian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di kajian Selasa malam Rebu untuk membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ada di dalam sebuah hadis yang sangat panjang yang berisi rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, kemudian tanda-tanda hari kiamat. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk kepada rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Jadi haji merupakan rukun Islam yang kelima, dan ini memang merupakan sesuatu yang sangat penting, sangat esensial di dalam agama Islam. Haji secara bahasa artinya adalah berkunjung. Nah, dalam hal ini adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ritual ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah haji. Nah, seperti halnya dengan rukun-rukun Islam yang lainnya, ada sholat, ada zakat, ada puasa. Apakah haji juga dilaksanakan oleh kaum-kaum sebelum kita? Jawabannya iya. Berdasarkan firman Allah yang ada di surah Al-Hajj, tadi sudah kita baca ayatnya. Wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Serulah manusia untuk beribadah haji, maka mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki atau menaiki onta yang kurus dari penjuru yang jauh. Dan memang pada kenyataannya sekarang ini haji itu dilaksanakan oleh orang muslim dari seluruh dunia, dari berbagai penjuru dunia. Nah, seperti itu. Ada Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan ada perbedaan pendapat. Apakah ayat tadi itu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kepada Nabi Ibrahim Alaihi Salam? Nek melihat konteksnya, sebelum ayat itu yang disebut adalah Nabi Ibrahim. Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'aw wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di Baitullah. Nah, jadi seperti itu. Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a. Kemudian beliau diperintahkan untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya. Kemudian sucikanlah rumahku, maksudnya Baitullah, Ka'bah, lit ta'ifina, untuk orang-orang yang tawaf, wal qa'imina, orang-orang yang mendirikan salat, war ruk'is sujud, orang-orang yang rukuk dan orang-orang yang sujud. Jadi nek dilihat dari konteks ayatnya, setelah berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, maka kemudian ada perintah untuk haji. Maka disimpulkan ini merupakan perintah untuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, maka di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan beberapa pendapat. Jadi Nabi Ibrahim pun bingung. Oh ya, bagaimana saya bisa menyampaikan hal ini sedangkan di sini nggak ada orang tidak akan mendengar saya. Maka Allah mengatakan, ya pokoknya sampaikan saja. Intinya tugasnya ya begitu. Maka di situ juga ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikannya dari atas batu. Ada juga yang berpendapat Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikannya di atas bukit Sofa. Ya gak tahu ya. Bukit Sofa itu sekarang ini kan cuma gundukan berapa, paling 2,5 meter 3 meter gitu, di tembok, di kaca untuk orang memulai sa'i. Mungkin dulu ya tinggi, barangkali ya nggak tahu juga. Ya barangkali ya nggak tahu.
Ada juga yang mengatakan bahwa beliau itu menyampaikannya dari Jabal Qubais. Jabal Qubais itu katanya bukit-bukit di dekat Masjid Haram. Cuma nek kita lihat sing jenenge Jabal Qubais, karena bukitnya banyak, ada yang begini, ada yang begini. Tapi yang namanya Bukit Jabal Qubais itu sekarang masih ada, dan katanya di situ didirikan istana raja-raja Saudi saat ini. Karena konon katanya lambang dari penguasa Mekah itu adalah dia punya tempat khusus di Jabal Qubais itu. Nah, jadi Jabal Qubais itu jelas tempatnya, cuman saya nggak tahu. Nah, barangkali jenengan yang sudah tahu ya dibayangkan sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikannya, itu gunung-gunung atau bangunan-bangunan atau bentuk-bentuk yang tinggi itu kemudian merendahkan dirinya agar suara itu bisa sampai semuanya. Bahkan kemudian sampai bayi-bayi yang di dalam kandungan pun bisa mendengar perintah ini, dan akhirnya semua orang melaksanakan ibadah haji. Nah, ini adalah keterangan bahwa haji ini dilaksanakan oleh umat-umat sebelumnya dan dimulai dari saat era Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian haji yang disyariatkan untuk umat Islam itu adalah yang ada di surah Ali Imran di awal juz yang keempat. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Tadi sudah kita baca di rakaat yang kedua. Adalah sebuah kewajiban untuk Allah, yang dipersembahkan untuk Allah bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji apabila mampu melaksanakan jalannya. Mampu itu nanti banyak. Nanti kita akan sedikit rinci tentang yang namanya istita'ah atau mampu. Nah, jadi seperti itu. Juga firman Allah yang ada di surah Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maka sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Nah, maka ini adalah dasar-dasar hukum disyariatkannya haji untuk manusia, khususnya adalah bagi kita sebagai umat Islam. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ibadah haji ini mempunyai satu karakteristik tersendiri. Nek sholat itu tentu adalah ibadah fisik. Nek ibadah batin tentu saja ya, karena berkaitan dengan niat. Dan semua ibadah itu wajib mempunyai niat. Maka niat itu sudah pasti. Ibadah fisik. Kemudian zakat itu ibadah harta. Kemudian puasa itu ibadah fisik. Nah, haji ini ibadah dua-duanya. Ibadah harta, ibadah fisik. Karena untuk melaksanakannya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam artian orang yang ada di luar tanah haram, sekalipun dekat, misalnya dia orang Jeddah gitu, misalnya Jeddah Mekah itu kira-kira cuma 70 kilo. Sekalipun 70 kilo dia kan butuh kendaraan. Nah, apalagi makin jauh. Apalagi di Indonesia sudah pasti biayanya sangat besar sekali. Dan juga secara fisik juga membutuhkan satu kekuatan fisik yang tinggi, karena di sana itu ibadahnya semuanya fisik. Ada tawaf, muter-muter Ka'bah 7 kali, ada sa'i, bolak-balik Safa Marwah 7 kali. Nanti belum lagi wukuf di Arafah, nanti belum lagi di Musdalifah, nanti belum lagi Jamarot dan sebagainya. Tidak hanya kekuatan fisik untuk melaksanakannya, tapi juga nek pas hari hanya itu kan muntel pasti. Biasanya tahun ini enggak. Ya karena satu dan lain hal. Nah, seperti itu. Nah, karena harta yang dibutuhkan sangat banyak, oleh karena itulah hendaknya semua orang muslim itu berusaha untuk mempersiapkannya. Jangan sampai ada orang duit haji rak wajib. Ya tidak begitu. Haji tetap wajib, ning belum mampu. Nah, jadi seperti itu. Dan mungkin tahun depan ini kalau memang ada haji dibuka untuk internasional, karena yang tahun ini hanya untuk warga Saudi dan warga asing yang bermukim di Saudi, bukan warga internasional. Nek besok warga internasional mungkin lebih mahal, karena konon sekarang ini tahun depan ini umrah mau dibuka.
Umroh biasanya kan 25 juta, sekarang katanya 40 juta. Karena ada tes PCR-nya sebelum dan sesudah umroh. Kemudian setelah tes PCR itu wajib karantina 3 hari. Jadi 3 hari sebelum berangkat, 3 hari sebelum pulang. Nah, jadi misalnya di sana 9 hari atau 12 hari, tambah 3 hari, tambah 3 hari. Nah, itu jadi konon menambah biaya. Juga harus ada asuransi yang lengkap dan beberapa protokol kesehatan yang harus ditaati. Nah, itu katanya begitu. Makanya umrah itu katanya naik. Lainnya tahun depan kita nggak tahu. Mudah-mudahan sudah normal. Amin. Nah, itu misalnya masih seperti sekarang, mungkin ya menjadi lebih mahal. Dan ini baru yang menyangkut biaya yang berkaitan dengan haji. Karena nanti istiqtoah itu juga para ulama mengatakan biaya perjalanannya, ya ada kendaraannya, ada bajunya, ada transportasinya, ada makan minumnya, butuh nginep ya harus nginep dan sebagainya selama sekian hari itu. Terus kemudian juga adalah nafkah untuk orang-orang yang ditinggalkan. Nah, maka ini juga termasuk di dalam istiqtoah. Walaupun nanti di dalam fikihnya ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama, dan tentu tidak kita bicarakan di sini karena sudah kita kupas tuntas di fikih sunnah setiap hari Ahad malam Senin. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itulah biasanya ibadah-ibadah yang lain itu misalnya syarat wajib sholat, Islam, baligh, berakal, umumnya kan seperti itu, cuma 3 itu. Lain haji itu ditambahi merdeka, terus kemudian jalannya aman, terus kemudian ya istiqtoah itu tadi, dan mahram bagi wanita. Ada sebagian yang berpendapat seperti itu. Ada nanti itu namanya ranah fikih, di mana tentu kita tidak akan membicarakan hal-hal seperti itu karena sudah kita kupas tuntas di Ahad malam Senin. Nah, ini adalah karakter dari ibadah haji yang merupakan bagian dari rukun Islam yang ke-5. Begitu juga dengan fisiknya. Tadi sudah kita jelaskan, baik kegiatannya maupun umpel-umpelannya itu tentu membutuhkan fisik yang prima. Oleh karena itulah, misalnya bisa melaksanakan haji sedini mungkin, yo laksanakan salah sedini mungkin. Memang bisa menabung dari awal atau ditabungkan oleh orang tuanya, ya monggo. Karena memang antriannya sangat panjang sekali. Saya dapat laporan bulan April atau bulan Mei gitu, di Kudus itu antrinya sudah 27 tahun. Nah, jadi sekarang daftar 27 tahun lagi baru haji gitu. Jadi makin tahun makin tambah, makin tambah, makin tambah, makin tambah. Nah, dan oleh karena itu jamaah Indonesia banyak orang sepuh-sepuhnya karena waiting listnya atau daftar tunggunya sebegitu panjangnya. Nah, oleh karena itulah karena ada informasi seperti ini ya diantisipasi. Kecuali yang mungkin bisa membayar haji plus, ya mungkin waiting listnya cuma 5-6 tahun, atau haji furoda itu ada yang langsung berangkat, ada yang tahun depan berangkat. Biayanya kira-kira ini dirupiahkan 250 juta rupiah. Nek memang punya, ya monggo silahkan. Dan ini termasuk karakter ibadah haji di mana dia merupakan ibadah harta dan ibadah fisik. Nah, jadi seperti itu. Apalagi kita yang tinggal di Indonesia. Dan ini juga merupakan satu ujian bagi kita. Oleh karena itu dikatakan wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Jadi memang ibadah ini wajib, jangan sampai kita mengatakan tidak wajib karena belum mampu. Ya memang wajib tapi belum mampu karena memang ada syarat istiqtoah itu tadi. Atau mungkin ada yang bisa menempuh jalan-jalan yang lainnya, ada yang dia umrah Ramadan terus kemudian menghilang di sana, atau dia jadi TKI atau bagaimana, ya monggo lah, terserah. Itu adalah jalan-jalan yang bisa ditempuh yang memungkinkan jenengan mampu, ya monggo silakan dilaksanakan. Nah, ini adalah ibadah haji. Nah, haji itu sekali lagi adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ritual ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Nah, maka pusat dari kegiatan haji adalah memang Baitullah atau Ka'bah. Ka'bah itu secara bahasa artinya adalah kotak. Ya bujur sangkar, kubus. Nah, jadi seperti itu. Nah, di dalam surah Ali Imran yang tadi sudah kita bicarakan sedikit dikatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang di Bakkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dulu Makkah itu namanya Bakkah. Dan ini sudah dibuktikan oleh naskah-naskah kuno bahwa tempat itu dulu namanya Bakkah, bukan Makkah. Kapan berubahnya? Nah, itu saya nggak tahu. Wis pokoknya sudah terbukti secara historis bahwa tempat itu namanya Makkah. Nah, di situ dikatakan tempat ibadah pertama. Cuman memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah yang membangun Ka'bah ini Nabi Ibrahim alaihi salam atau yang lainnya atau sebelumnya sudah ada? Karena di situ dikatakan awwala baiti wudi'a lin-nas, rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia. Ada yang menafsirkan dibangun untuk manusia berarti yang membangun bukan manusia. Jadi ada yang mengatakan bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Adam, dibantu oleh para malaikat ketika pertama kali turun ke bumi. Nah, tempat ibadahnya di situ. Nah, jadi seperti itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat Ka'bah itu pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena di hampir semua ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Ka'bah atau renovasi Ka'bah itu selalu yang disebut Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, makanya memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi yomboh lah. Tapi intinya adalah secara umum ini adalah perbedaan pendapat. Yang penting Ka'bahnya ada, kita tahu realitasnya seperti itu. Nah, ya sudah. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang memilih ini dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam adalah karena di dalam surah Al-Baqarah ada keterangan seperti ini. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam meninggikan fondasi Ka'bah bersama Nabi Ismail alaihi salam. Berarti meninggikan fondasi berarti sebelumnya sudah ada fondasi dong. Nah, seperti itu. Dan ini juga dikemukakan oleh Ibnu Katsir di dalam salah satu buku beliau, judulnya Qasasul Anbiya atau kisah-kisah para nabi. Di situ dikatakan memang Ka'bah itu sebelum Nabi Ibrahim sudah ada. Kemudian ketika era itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk merenovasinya. Nabi Ibrahim itu nggak tahu letaknya di mana. Kemudian Allah itu mengirimkan angin. Angin itu muser-muser. Terus kemudian menghilangkan pasir-pasir yang menutupinya sehingga kelihatan fondasinya. Nah, ketika kelihatan fondasinya, maka kemudian dibangunlah oleh beliau dan Nabi Ismail alaihi salam. Saya lupa dari Syekh siapa, saya pernah membaca sebuah tulisan itu begini. Dulu Ka'bah itu panjangnya, ini kira-kira ya, karena dalam hasta dimeterkan itu kira-kira 9 kali 15 meter. Tingginya 5 meter. Dulu ketika era Nabi Adam alaihi salam. Terus ada pintunya. Jadi kan bayangkan 9 kali 15 tingginya 4,5. Loh kok ngono? Kok persegi panjang tidak seperti sekarang? Iya, nanti direnovasi memang. Nah, ketika era Nabi Ismail alaihi salam, Ka'bah itu dikembalikan menjadi seperti itu. Cuman sekarang dikasih tutupan atasnya. Dulu enggak. Nah, kemudian ada lagi pembangunan di era Quraisy, di era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih muda, belum diangkat menjadi nabi. Jadi tadinya 9 kali 15 kali 4,5. Sekarang diganti 9 kali 9, terus kemudian atasnya jadi 10. Nah, jadi kubus seperti sekarang. Nah, jadi seperti itu. Jadi 9 kali 9 tingginya 10. Nah, yang sisanya tadi kan panjangnya 15. Sisanya dikasih tanda yang kayak huruf U itu, yang namanya Hijr Ismail. Nah, oleh karena itulah Hijr Ismail itu kalau kita sholat di dalamnya seperti sholat di dalam Ka'bah. Karena apa?
aslinya Ka'bah itu 9 kali 15 kali 10. Nah, ini mungkin hikmahnya kenapa di era Quraisy itu membangunnya tidak 9 kali 15, tapi 9 kali 9 kali 10. Hijr Ismailnya dijadikan tanda bahwa sebenarnya itu adalah bagian dari Ka'bah. Nah, maka orang yang pengen sholat di Ka'bah masuk aja ke Hijr Ismail. Dan ya sudah pasti muntelnya Masya Allah. Orang semua pasti berlomba-lomba ingin sholat di situ. Nah, maka dikasih tanda. Nah, jadi seperti itu. Jadi aslinya itu seperti itu. Dan ditinggikan menjadi 10 meter. Dan ada pintunya. Pintunya dari tanah itu kira-kira 2 meter. Kata orang Quraisy waktu itu adalah agar orang-orang tidak bisa mencuri barang-barang yang ada di dalam Ka'bah. Kan tinggi, jadi susah. Katanya kalau ada pencuri itu bisa didorong dari dalam. Nah, seperti ini. Jadi dia akan jatuh. Nah, seperti itu. Nah, waktu itu orang-orang Quraisy itu kenapa dia tidak membangun Ka'bah itu 9 kali 15? Karena waktu itu gak ada uangnya. Mereka gak punya uang. Kenapa gak punya uang? Sebenarnya uangnya orang Quraisy itu banyak waktu itu. Cuman konon katanya orang Quraisy itu menginginkan Ka'bah sebagai rumah ibadah, sebagai tempat mereka beribadah, mempersembahkan bakti mereka kepada Allah itu harus dari uang yang halal saja. Jadi orang Quraisy waktu itu ya macam-macam kerjaannya. Ada yang haram, ada yang bisnis prostitusi, ada yang judi, ada yang merampok, semacam-macam lah. Nah, mereka yang harta haram-haram itu gak mau. Harta haram-haram itu gak boleh masuk Ka'bah. Nah, ini juga satu kesadaran yang luar biasa. Orang Quraisy, orang kafir waktu itu punya kesadaran halal dan haram. Mosok kita enggak. Nah, jadi seperti itu. Jadi saking pengen halalnya, ya sudahlah, dibangun 9 kali 9, ditinggikan, sisanya kasih tanda. Lah nanti di era kalau tidak salah Abdullah bin Zubair itu dikembalikan lagi menjadi 9 kali 15, tingginya tetap. Nah, nanti saya lupa di era khalifah siapa itu, dia mengatakan, loh, Abdullah bin Zubair ku beta, wong Ka'bah aslinya 9 kali 9 kok 39 kali 15. Renovasi, dikembalikan lagi. Mula-mula 9 kali 15 menjadi 9 kali 9 lagi. Nah, terus kemudian dia itu menyesal karena dia diceritani orang itu, dulu Rasulullah itu sebenarnya pengen merenovasi Ka'bah seperti ketika era Nabi Ibrahim, 9 kali 15. Nah, kemudian si khalifah ini, gitu ya? Wah, gimana ini? Direnovasi apa enggak? Terus beliau berkonsultasi, kalau tidak salah sama Imam Malik. Beliau berfatwa, enggak usah. Nek nanti Ka'bah diotak-atik, nanti setiap penguasa akan ngotak-atik Ka'bah. Bikin begini, begitu dan sebagainya. Nah, maka sejak saat itu Ka'bah ya seperti sekarang ini. 9 kali 9 kali 10, terus ada penanda untuk Hijr Ismailnya. Nah, jadi seperti itu. Cuman apakah bentuknya semewah sekarang? Ya saya tidak tahu. Mungkin ya tidak seperti itu. Tapi intinya 9 kali 9 kali 10, terus ada Hijr Ismail. Sejak dulu sampai sekarang. Nah, nggak tahu besok. Nah, seperti itu. Dan inilah sedikit ringkasan mengenai Ka'bah sebagai pusat dari kegiatan haji di Baitullah. Nah, haji itu disyariatkan kepada umat Islam itu agak akhir-akhir menjelang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haji pertama yang diselenggarakan umat Islam itu pada tahun ke-9 Hijriah, dan Rasulullah tidak ikut. Yang menjadi Amirul Hajjnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, waktu itu ketika umat Islam haji, kan sudah ada perintah haji. Umat Islam haji itu ya seperti syariat kita sekarang ini. Rukunnya itu ya ihram, kemudian nanti ada wukuf, kemudian ada tawaf, ada sa'i, kemudian ada tahallul. Kemudian wajibnya adalah ihram dari miqat, kemudian lempar jamarot, kemudian tahallul. Nah, secara umum ringkasnya haji kan seperti itu, wajib dan rukunnya. Nah, waktu tahun ke-9 Hijriah, hajinya umat Islam itu masih campur orang-orang musyrik. Sampai kemudian setelah itu dilarang. Jadi pada tahun ke-9 Hijriah itu
hajinya umat Islam masih campur sama orang musyrik. Baru pada tahun ke-10 ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik haji untuk pertama kalinya dan juga untuk terakhir kalinya karena tahun depannya beliau wafat. Nah, disitulah haji itu persis seperti kita sekarang dan tanpa ada orang musyrik. Ini tahun ke-9 umat Islam ya haji seperti kita, tapi masih ada orang musyriknya. Orang musyrik haji, iya. Karena tadi kan kita ceritakan bahwa syariat itu adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Bukankah Nabi Ismail itu dakwahnya di Mekah dan sekitarnya? Nah, maka orang-orang Arab waktu itu ya haji. Cuman hajinya Nabi Ibrahim yang asli ya kita tidak tahu. Neng hajinya orang-orang musyrik itu memang agak aneh. Dia agak berbeda dengan kita. Jadi umat Islam itu kan wukufnya di Arafah. Nah, dia enggak. Dia wukufnya di Musdalifah. Kenapa wukuf di Musdalifah? Arafah itu sudah bukan tanah haram lagi. Nah, Musdalifah kan masih. Nah, konon ini berlaku untuk orang-orang setempat yang merasa keturunannya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi seperti itu. Dia nggak mau wukuf di luar tanah haram, nggak mau. Saya wukufnya di Musdalifah. Nah, orang-orang Arab yang lainnya wukufnya ya di Arafah. Nah, itu adalah perbedaan pertama hajinya orang musyrik sama hajinya orang Islam. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah orang-orang yang berasal dari luar Mekah itu, menurut anggapan orang Mekah, bajunya itu baju kotor, tidak baju suci, karena mereka berasal dari luar tanah suci. Maka orang-orang non Mekah kalau mau haji itu harus telanjang. Jadi dulu haji itu telanjang. Jadi pada tahun ke-9 Hijriah itu ya campur sama orang-orang telanjang dan sebagainya seperti itu. Karena dia menganggap bahwa baju yang dari luar tanah haram itu kotor, tidak suci, maka harus ditinggalkan. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah perbedaan dari hajinya orang musyrik dan orang Islam. Maka kemudian turunlah ayat di surah Al-Baqarah, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nasu." Kemudian bertolaklah kalian dari tempat manusia bertolak. Maksudnya dari Arafah. Karena wukufnya harusnya di Arafah. Dia enggak, dia dari Musdalifah. Nek soal pakaian yang telanjang tadi juga kemudian turun surah Al-A'raf, ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian yang bagus di tempat-tempat ibadah kalian. Maka makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan, karena Allah tidak menyukai yang berlebihan. Maka ini adalah ayat yang membatalkan atau melarang orang untuk berhaji dalam keadaan telanjang. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itulah ketika tahun depannya haji pada tahun ke-10 Hijriah, di mana itu haji pertama dan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, turun sebuah ayat yang dikatakan sebagai ayat pamungkas, ayat yang terakhir penyempurna agama Islam. Walaupun nanti setelah itu masih ada ayat-ayat lagi, tapi konon kata para ulama, ayat itu menjadi ayat hukum yang terakhir. Itu ada di surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini al-yauma atmamtu lakum dinakum, aku sempurnakan agama kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Nah, kata para ulama ada beberapa tafsiran mengenai kesempurnaan agama. Yang pertama, memang agama Islam itu adalah sempurna. Semua syariat itu yang kaitannya dengan hukum-hukum itu sudah diturunkan. Maka itu adalah ayat hukum yang terakhir. Walaupun nanti misalnya surah An-Nasr turun setelah itu. Karena surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kalian akan melihat orang-orang masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong.
Nah, ini terjadi di era-era itu. Nah, maka konon yang namanya surah Al-Maidah ayat yang ketiga bukan ayat yang terakhir, tapi ayat hukum yang terakhir, karena setelah itu masih ada ayat-ayat yang lain. Yang pertama disebut menyempurnakan karena itu adalah dianggap ayat hukum yang terakhir. Selanjutnya ada yang menafsirkan bahwa kenapa disempurnakan, karena itulah haji pertama umat Islam yang sesuai dengan tauhid. Artinya hajinya itu adalah sudah karena Allah, sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah, dan tidak seperti orang-orang musyrik itu. Juga itu adalah haji pertama yang betul-betul umat Islam di situ sebagai umat Islam. Karena pada tahun sebelumnya, tahun ke-9 Hijriah, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memimpin rombongan haji, itu masih ada orang-orang musyrik. Sementara pada tahun ke-10 itu hajinya betul-betul sempurna, sesuai dengan syariat Allah, mentauhidkan Allah, dan yang haji hanyalah umat Islam yang telah agamanya diridhoi oleh Allah. Nah, jadi seperti itu. Jadi oleh karena itulah surah Al-Maidah ayat yang ketiga ini adalah istimewa karena menyangkut kesempurnaan dari berbagai hal. Tidak hanya syariat Islam, ada juga yang menafsirkannya adalah kesempurnaan dari ibadah haji yang betul-betul karena Allah, sesuai perintah Allah, dan hanya umat Islam yang melaksanakannya. Nah, ini adalah satu nikmat yang sangat luar biasa. Karena bayangkan sampai sekarang masih ada haji seperti itu. Kan ya angel, jenengan rak konsentrasi. Nah, kan seperti itu. Nah, ini adalah sekilas tentang bagaimana syariat haji itu disyariatkan. Baik disyariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam maupun disyariatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian selanjutnya ada satu karakteristik ibadah haji lagi yang tidak ada pada ibadah-ibadah lain. Ibadah haji itu banyak keutamaannya. Nah, jadi seperti itu. Misalnya man hajjal baita falam yafsuk lupa saya. Man hajjal baita falam yarfus walam yafsuk roja'a kayaumin waladadhu ummuh. Barang siapa yang berhaji ke Baitullah, tidak berbuat fasik, tidak berbuat rafath, maka dia seolah-olah kembali seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya dia adalah seolah-olah tanpa dosa. Atau misalnya al-hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu balasannya tiada lain adalah jannah. Nah, maka haji itu mempunyai satu pahala yang sangat besar. Akan tetapi di situ ada satu kata yang unik, yaitu mabrur. Mabrur itu gini. Jadi di dalam ibadah haji itu kita diperintahkan untuk berzikir, beristighfar, introspeksi, baik ketika di Arafah, ketika kita menunggu melempar jamarot dan sebagainya. Nah, maka diharapkan dosa-dosa kita itu hilang. Kesalahan-kesalahan kita itu kita sadari, kemudian kita bertobat dari situ. Nah, maka diharapkan dosa-dosa hilang, sudah bertobat bersih, maka diharapkan ada kebaikan-kebaikan yang masuk. Kebaikan dalam bahasa Arab namanya birrun. Kebaikan yang menempel pada seseorang namanya mabrurun. Nah, jadi orang haji itu yang disebut haji mabrur. Jadi mabrur itu tidak haji yang diterima itu namanya makbul. Mabrur itu habis haji banyak kebaikan-kebaikan menempel pada diri dia.